Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afina Nashatina Ajiningrum, tingkat 2A, Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Saya di sini akan menjelaskan tentang HIV/AIDS. Apa itu HIV/AIDS? HIV merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yang artinya virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Serta AIDS merupakan singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, yang artinya gejala penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia akibat virus HIV. Lalu apa saja tanda dan gejala HIV/AIDS? Itu ada demam, sakit kepala, pembesaran kelenjar getah bening, infeksi jamur, iritasi atau kelainan kulit, serta berturunnya berat badan. Apa penyebab HIV/AIDS? HIV adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus. Sedangkan AIDS adalah kondisi yang terdiri dari sekumpulan gejala penyakit terkait pelemahan sistem kekebalan tubuh manusia akibat virus HIV yang sudah berkembang parah dan tidak ditangani dengan baik. Lalu ada 4 stadium HIV/AIDS, yaitu stadium yang pertama ada Windows period, dan stadium kedua ada asymptomatic period, stadium 3 ada symptomatic period, serta stadium 4 ada AIDS period. Stadium 1 yaitu infeksi HIV asimptomatik dan tidak dikategorikan sebagai AIDS. Stadium 2 yaitu termasuk manifestasi membran mukosa kecil dan radang saluran pernafasan atas secara berulang. Stadium 3 termasuk diare kronik yang tidak dapat dijelaskan selama lebih dari sebulan, infeksi bakteri parah, dan tuberkulosis. Serta stadium 4 termasuk toksoplasmosis otak, kandidiasis esophagus, trakea, bronkus atau paru-paru, dan sarkoma Kaposi. Semua penyakit ini termasuk indikator AIDS. Lalu ada 4 prinsip penularan HIV, yaitu ESSI, exit atau keluar, yaitu virus harus keluar dari orang yang terinfeksi. Lalu ada survive, bertahan hidup, virus harus mampu bertahan hidup. Sufficient, jumlah cukup, yaitu virus harus memiliki jumlah yang cukup untuk dapat menginfeksi. Serta ada enter, masuk, virus harus masuk aliran darah untuk dapat menginfeksi. Bagaimana cara penularan HIV/AIDS? Yaitu hubungan seksual yang tidak aman dengan orang yang terinfeksi HIV. Contohnya tidak menggunakan pelindung seperti kondom. Lalu transfusi darah yang terinfeksi HIV, jarum suntik yang tidak steril, serta ibu hamil positif ke bayi. Mengapa? Karena jika ibu hamil terkena HIV/AIDS, itu akan sangat beresiko kepada anak untuk terkena HIV/AIDS. Karena HIV/AIDS juga dapat menularkan melalui cairan tubuh seperti cairan vagina. Tetapi HIV/AIDS tidak menularkan melalui hidup satu rumah dengan orang yang terkena HIV, menggunakan WC yang sama, lalu makan bersama, berenang, berjabat tangan, berpelukan, berciuman, gigitan nyamuk atau serangga. Lalu apa pencegahan HIV/AIDS? Yaitu ada A, B, C, D, E. Abstinence yaitu jauhi hubungan seks berganti-ganti pasangan tanpa menggunakan pelindung. Lalu be faithful yaitu bersikap saling setia, dan kondom, cegah menggunakan kondom. No drugs, jauhi obat-obat terlarang seperti narkoba. Dan education yaitu aktif memberi informasi yang benar terkait HIV/AIDS. Lalu apa pengobatan HIV/AIDS? Obat HIV/AIDS belum ada dan penyakit HIV/AIDS belum bisa disembuhkan. Namun gejala yang timbul dapat dikendalikan serta sistem imun dapat ditingkatkan dengan menggunakan terapi ARV atau antiretroviral. Apa itu terapi ARV? Terapi ARV yaitu sekumpulan obat yang biasanya digunakan untuk melawan infeksi atau virus akibat penyakit HIV. Nah, apa sih tujuan terapi ARV? Yaitu untuk mengurangi jumlah virus yang ada di dalam tubuh serta menghambat virus untuk memperbanyak diri.
Tetapi obat ARV tidak dapat menyembuhkan, hanya saja dapat memberikan hidup yang lama serta hidup yang sehat untuk pasien HIV/AIDS. Serta obat ARV juga dapat mengurangi resiko penularan HIV. Ini adalah contoh jenis obat ARV, yaitu efavirenz. Lalu apa peran perawat dalam pengobatan HIV/AIDS? Yaitu memberikan terapi ARV, tetapi sebelumnya perawat harus memperhatikan 12 benar pemberian obat, yaitu ada benar obat, benar dosis, benar pasien, benar cara pemberian, benar waktu, benar dokumentasi, benar pengkajian, hak klien untuk menolak, benar evaluasi, benar reaksi terhadap makanan, benar reaksi terhadap obat lain, benar pendidikan kesehatan terkait medikasi klien. Nah, selanjutnya perawat juga membantu proses penyembuhan. Perawat juga menciptakan hubungan yang baik kepada pasien serta keluarga pasien, dan perawat juga menjelaskan proses perawatan kepada pasien. Perawat juga bisa memberikan semangat, motivasi atau dukungan kepada pasien, karena itu akan memberikan hal yang positif untuk pasien. Serta perawat juga memberitahu kepada keluarga agar tetap menemani pasien sehingga pasien tidak merasa kesepian. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya